Cerita dimulai di sebuah rumah tua, yang di sana terdapat seorang pemuda yang bernama Tang San yang sedang tertidur dan bermimpi, yang di dalam mimpi tersebut Tang San diperintahkan seseorang untuk membangkitkan kekuatannya, namun Tang San memilih mengabaikan mimpi tersebut dan melanjutkan rutinitasnya seperti di hari-hari biasanya. Di dalam kediaman itu rupanya Tang San tak hanya tinggal seorang diri, ia juga ditemani ayahnya yang bernama Tang Hao, dan walaupun ayahnya sering mabuk-mabukan dan bermalas-malasan, tetapi Tang San tetap sabar, mengingat ayahnya merupakan satu-satunya orang tuanya yang tersisa yang Tang San miliki sekarang. Tak lama setelah itu, Tang San kembali melanjutkan kegiatannya yaitu dengan berlatih dan meningkatkan kekuatannya di dalam hutan, tetapi kali ini ia harus mendapatkan masalah ketika ternyata, tanpa sepengetahuannya, Tang San telah diikuti sosok monster laba-laba yang sedang kelaparan dan berniat akan memangsanya. Beruntungnya di dalam hutan tersebut ada seorang pria yang menolongnya, yang pria tersebut ternyata merupakan salah satu anggota dari Balai Roh Pelindung, yang tak sengaja melewati hutan itu dan mendengar keributan dari Tang San tersebut. Kejadian ini langsung Tang San ceritakan kepada ayahnya termasuk pria berkekuatan tinggi yang telah menolongnya barusan, tetapi ayahnya tak menganggap serius hal itu, namun di saat Tang San bilang jika pria tersebut berasal dari Balai Roh Pelindung, seketika di saat itu juga ayahnya langsung membakar buku yang menjadi panduan latihan Tang San selama ini. Ayahnya juga melarang Tang San untuk bergaul dengan orang Balai Roh Pelindung, namun Tang San yang penasaran pun tetap nekat menemui seorang pria bernama Suyu yang pernah menolongnya saat itu, yang pria tersebut ternyata kebetulan sedang menyeleksi orang-orang berbakat yang berada di desanya tersebut. Di sana Tang San juga tertarik ikut seleksi pengujian roh yang sedang diadakan, namun di saat Suyu tahu jika roh pelindung Tang San hanya sekelas rumput biru perak, salah satu roh pelindung terlemah dari deretan roh pelindung lainnya, di sana Suyu langsung meremehkan kemampuannya. Tetapi ketika Tang San mampu menyalakan batu roh yang berada di tangan Suyu, yang hal semacam ini sangatlah mustahil bisa ia lakukan, seketika Suyu dan kepala desa pun langsung dibuat tercengang, bahkan Tang San dinyatakan lolos dan mendapatkan rekomendasi dari Suyu termasuk diizinkan langsung untuk pergi mendaftar ke akademi paling dasar. Dan disinilah terungkap jika Tang San adalah satu-satunya manusia langka yang mempunyai roh pelindung ganda, yang kelebihan ini baru ayahnya sadari sekarang, sehingga yang awalnya ayahnya melarang Tang San pergi kini berubah pikiran, dan membolehkan putranya untuk pergi berlatih guna meningkatkan kekuatannya. Untuk mengasah roh pelindung ganda Tang San, sebelum pergi ayahnya juga memberinya tugas untuk membuat jarum tajam dari bongkahan besi, yang tugas ini harus mampu Tang San selesaikan dalam waktu 2 hari saja.
了不说送送，哼，咱抓紧时间走吧，还得翻山。Setelah mereka sampai di gerbang pendaftaran, mereka langsung disambut oleh para senior songong yang ada di sana. Yang kejadian ini sempat memancing emosi Tangsan untuk menghajar salah satu senior yang ada di sana, tetapi untungnya ada senior lain yang langsung menghentikan keributan tersebut. 你什么意思啊？唐三，滚！别服气是不是？是不是不服气？我替他向你道歉。好，店推荐，那你的武魂，武魂吗？哎，武魂殿怎么会推？ Di sana Tangsan juga bertemu dengan seorang master roh yang bernama Si, yang orang tersebut ternyata menginginkan Tangsan menjadi muridnya. Bukan hanya itu, ia juga tahu jika Tangsan merupakan orang yang sangat berbakat, namun karena ayahnya meminta Tangsan untuk menyembunyikan kekuatannya, sehingga Tangsan memilih berpura-pura tak tahu dengan hal yang diomongkan orang tersebut. 太懂您在说什么？他的学生是吧？啊，我是副科生。是私斗，但学院的学生们，你也可以来找我拜我为师。 Baru sampai di sana, Tangsan langsung membuat masalah ketika ia melepaskan dan membebaskan kelinci-kelinci yang sedang dikurung di sana, yang ternyata kelinci tersebut akan disiksa dan dibunuh, guna untuk menguji keberanian para murid dasar yang berada di akademi tersebut. 不应该是冷血，只要他不伤害人类，我就不。这些小东西是加入我武士的，这些兔子都给我抓回来，这事儿就算。强者应该说一个最基本的道理。 Sesampainya Tangsan di kamarnya, ia kembali mendapatkan penghinaan dari seorang pria yang mengaku menjadi pemimpin kamar tersebut. Sempat pria tersebut menantang Tangsan untuk bertarung dan merebutkan posisi pemimpin kamar, tetapi Tangsan memilih diam dan mengalah dalam hal ini. 那武魂殿为什么？来，咱俩打一架，让我看看你到底。是你。 Sampai datanglah seorang wanita yang bernama Xiaowu, yang wanita tersebut langsung menghajar pemimpin kamar tersebut sampai babak belur, dan ternyata Xiaowu kagum kepada Tangsan. Hal ini bermula ketika Xiaowu tak sengaja melihat tindakan Tangsan barusan, ketika melepaskan kelinci-kelinci yang tak bersalah dari dalam kandang. 你侮辱我！不是啊，我说的是实话。 谢谢。学院里面禁止私斗，大家闹事的。打一架吧，不打不打，谁叫不？跳舞的舞。我叫唐三。对了，恕我认输。还有谁想打架？ Tak lama setelah kejadian itu, Tangsan juga mendatangi tempat pembuatan senjata guna mendapatkan pekerjaan di sana. Namun lagi dan lagi kemampuan Tangsan selalu diremehkan para pekerja tersebut, sehingga di sini Tangsan perlu menunjukkan teknik langka dan legenda yang belum pernah mereka lihat dan kuasai sama sekali. 就是传说当中的落笔，你打造匕首了钱。 Malam pun tiba, di saat Tangsan tidur tiba-tiba Xiaowu datang dan langsung ikut tidur bersamanya. Tangsan yang mengira ini semua hanyalah mimpi pun memutuskan untuk melanjutkan tidurnya, tanpa ia sadari ternyata ini semua bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. 你们在干什么？Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan masalah lagi ketika para senior Songong kemarin mencari masalah lagi dengannya, dan kali ini mereka menginginkan Xiaowu untuk menemaninya berlatih, namun sungguh sialnya ketika Xiaowu tak mau menerima ajakannya, dan memilih ikut bersama Tangsan yang kebetulan juga berada di sana. 你看啊，城主是，我也不去。听见？让开！ Di saat mereka berlatih, Tangsan kembali mendapatkan kekerasan dari murid senior bernama Chen Yu yang selalu memusuhinya, dan walaupun pelindung roh Tangsan hanya sekelas rumput perak, ia mampu mengalahkannya bahkan hampir membuatnya babak belur di latihan tersebut.
这事儿没完。小五姐，你没事吧？没事，衣服。 Tak berhenti sampai di situ, Chen Yu dan bawahannya juga berencana untuk menjebak Tang San yang sedang dihukum di sana, tetapi Tang San yang pada dasarnya bukanlah manusia biasa pun dengan mudah menemukan jebakan tersebut, sehingga di saat itu juga ia langsung mengembalikan jebakan tersebut kepada pemasangnya yang sedang bersembunyi tepat di hadapannya. 吃东西比较重要。走。你傻呀？他们已经武魂殿绝对不会给一个废武魂发推荐。是城主之子，您身份尊力不够，我打不过他们。 Karena Tang San mengira latihannya tidak mengubah kekuatan rumput perak miliknya, di sana ia memutuskan untuk mendatangi kediaman Master Shi guna mendapatkan arahan darinya, dan Master Shi memberitahukan bahwa sebenarnya rumput perak miliknya tak selemah itu, ada satu kelebihannya yang tak dimiliki roh pelindung lain, dan untuk melihat kelebihan tersebut, Tang San disarankan untuk meneliti lebih dekat rumput perak miliknya tersebut. Lainzao 也没有。晚饭一起吃。有什么特别的呀？本来就没有什么特别的地方。小五这么说。 Dengan bantuan Master Shi akhirnya Tang San berhasil meningkatkan kekuatan rumput peraknya, tetapi untuk saat ini ia belum bisa mengendalikan penuh kekuatan tersebut, sehingga alih-alih bisa membantunya, rumput perak tersebut malah membuat kekacauan dan menambah masalah baru untuk Tang San itu sendiri. 使用对魂力的消耗相当小，比食物。第三，经过我仔细的研究，是吧？这也算进步吧。 Kedekatan Tang San dan Xiao kini semakin erat, hal itu terjadi ketika mereka sering berdua dan menghabiskan waktu bersama. Tak hanya itu, Tang San juga memberikan hadiah berupa senjata rahasia kepada Xiao, yang senjata tersebut Tang San buat sendiri menggunakan keahlian dari tangannya sendiri. 这个送给你。暗器。小五，先把手放下。 Tak lama setelah itu keributan muncul ketika penguasa kota melewati tempat tersebut, bukannya sopan kepada para pedagang di sana, penguasa kota tersebut malah menghancurkan sebagian usaha yang ada di sana, setelah dianggap menghalangi dan menghambat jalannya penguasa kota tersebut. 哦，我听你说过。可是这不公平。这位静雪是不是今天下午？ Rupanya kedatangan penguasa kota kali ini tak lain untuk menyelundupkan monster roh guna keperluan meningkatkan kekuatan anaknya, dan terungkap jika Chen Yu merupakan putra penguasa kota wilayah ini, sempat Tang San akan melaporkan kecurangan ini, tetapi Master Shi langsung menghentikan tindakannya tersebut. 应该是他父亲的手下替他抓来的，获取魂环。 晋升成为真正。 Untuk menjaga keselamatan Tang San dan Xiao di hari mendatang, Master Shi memutuskan untuk membantu Tang San mendapatkan cincin roh pertamanya, yaitu dengan berburu monster di hutan, tetapi tindakan ini termasuk ilegal, sehingga mau tak mau mereka harus diam-diam dan bersembunyi melakukan tindakan tersebut. 魂殿执法团守卫没有通关手令是进不去，我们要搞到通关手令才能进猎兽森林。见过我的武魂吧？没有。 变异武魂，变异出一只猪。狗。100金魂币。 Singkat cerita, mereka telah berhasil mendapatkan plakat palsu dari salah satu toko di sana, sehingga kali ini mereka cukup mudah untuk memasuki hutan tersebut. Namun di satu sisi Chen Yu terus berusaha mencari keberadaan Tang San di kediamannya, setelah Chen Yu merasa dirinya lebih kuat karena telah mendapatkan cincin roh pertamanya kemarin. 皇上啊，好好学习。 不管怎么说，也要谢谢你。像你这样要获取第一个魂环，可是我们怎么知道这魂兽活了多少年？ Sesampainya di dalam hutan, Tang San diajarkan berburu monster roh dan cara menyerap cincinnya, namun tanpa mereka sadari bahwa Xiao juga menyelinap ikut masuk bersama mereka, yaitu dengan cara bersembunyi di bawah tumpukan umpan tersebut. 我杀的，别人不能吸取。哎，你刚才不是说他不吃萝卜吗？唐三。
Sedangkan di satu sisi, pencarian Chen Yu telah sampai di depan gerbang hutan, dan di sanalah ia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tersebut bersama puluhan pengawalnya, dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan dugaannya tersebut. 你看看刚刚那人那样啊，武魂殿也过于强势了，弄得是。哎，推着车进猎兽森林。 Karena mereka tidak mempunyai waktu lama lagi, mereka terpaksa mempercepat pencarian monster roh yang cocok untuk Tang San. Namun di pencarian ini mereka memilih berpencar dengan Master Si. Hal ini terjadi setelah Xiao Wu berfirasat jika Master Si bukanlah orang baik, karena mencarikan monster yang hampir di luar batas kemampuan Tang San ketika akan menyerapnya. 就是丢命啊！那个大师分明就是……不会，我反复思考。好吧，找一个又凶又坏的就没。 Dan setelah mereka berhasil menemukan monster roh yang cocok dengannya, dan kebetulan monster tersebut sedang terluka, Tang San yang awalnya bersedia membunuh monster tersebut tiba-tiba merasa kasihan dan memilih untuk mengobatinya. Namun belum sempat Xiao Wu mencarikan obat untuk monster tersebut, Chen Yu dan para pengawalnya telah berhasil menemukan keberadaan mereka. 怎么救啊？我找找这附近。好吧，那你快去快回，我就在这里等。哎，你还真能给人机。 紧张了些，碰巧看到树木，他已经成功晋升，我们实力。大少，你3番5次让我在众人面前中都能安然无恙，只怕……哟， Beruntungnya bantuan dari Master Si segera datang, tetapi setelah itu keributan kembali terjadi, ketika Xiao Wu tak setuju dengan keputusan Master Si yang dianggap berbahaya, yaitu dengan mencarikan Tang San cincin berwarna kuning, yang cincin roh tersebut umumnya hanya mampu diserap senior tingkat atas, bukan seperti Tang San yang masih berada di tingkat dasar. 只要等到他们2败俱伤，跑了。 自己编的理论你怎么能信？魂兽过强，晋升很可能失败。的后果和风险是我没有考虑的，我们有机会了。听我的那就自生自灭吧。 Karena tidak ada cara lain lagi, Tang San terpaksa menyerap cincin roh tersebut dan meninggalkan tempat itu, sedangkan Chen Yu dan para pasukan akan coba Master Si hentikan dengan sisa kemampuan yang ia miliki sekarang. Dengan kekuatan langka yang berada di tubuh Tang San, tentunya cincin roh semacam ini sangatlah mudah Tang San kendalikan, namun kejadian ini membuat Tang San panik, karena Master Si telah ditangkap untuk dijadikan jaminan Chen Yu dan para pengawalnya. Untuk menyelamatkan Master Si, Tang San memutuskan untuk mengusir Xiao Wu, dengan tujuan agar ia tak ikut mempertaruhkan nyawa bersamanya, namun cara Tang San ini sama sekali tidak menghentikan tindakannya, bahkan di sana ia menunjukkan satu cincin yang sama persis seperti miliknya, sehingga kebenaran ini cukup meyakinkan Tang San jika Xiao Wu layak mempertaruhkan nyawa bersamanya. Namun setelah mereka berhasil menemukan Master Si dan melepaskan ikatannya, di saat itu juga kurungan baja yang Chen Yu tempatkan di atas mereka seketika langsung jatuh dan mengurung mereka. Beruntungnya Tang San tak ikut terkurung setelah Xiao Wu berusaha menyingkirkan Tang San dari tempat tersebut. 首先和你要熟，来吧，曼陀罗蛇魂环的力量，避开争斗。 你觉得我殿的执事成千上万，这个职位没兄弟。 Tetapi kini Tang San kembali menghadapi pilihan yang sangat sulit, yang pilihan tersebut sangatlah tidak masuk akal, sehingga daripada mengorbankan nyawa orang lain, Tang San lebih memilih untuk menghancurkan kurungan besi tersebut dan kembali mempertaruhkan nyawanya di sana. 我都拿你爸来威胁你了，亲，你要是动不了手的话，我可以把他放了。你真，只要让你见苏云涛就行了。 因为他一会儿会变成一个。是我！你要干什么？选的路，我不会走。我也抵挡不了。
这就你出来！痛苦，怎么走自己？ Dengan seluruh kekuatan yang Tangsan kuasai, ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk merenggangkan baja tersebut, dan setelah Tangsan berhasil mengeluarkan mereka, dirinya langsung mengalami luka parah, bahkan rumput perak miliknya juga telah hancur. 天才也不可能以一敌众啊！做我的手下，武魂都废了，你还想动手？看好了，这是我的第二。想见我？这 Sebelum mereka meninggalkan Chen Yu di sana, Master Si sempat menghajarnya sampai berulang kali, tetapi tak lama setelah itu Wang yang dari awal selalu mendapatkan siksaan dan tekanan dari Chen Yu tersebut pun memutuskan untuk membunuhnya. Ini juga ia lakukan demi membalaskan dendamnya selama ini. 云啊，那我们3个联手也斗不过啊！ 谁杀了大少？圣魂村的，过去了。后面的事我真的。 Sesampainya Tangsan dan kedua rekannya di kediamannya, ia langsung dibuat khawatir ketika ia diberitahu ayahnya, jika Chen Yu anak penguasa kota telah mati terbunuh, yang kabar ini telah tersebar di seluruh wilayah, dan Tangsanlah yang dituduhkan atas pelaku pembunuhan tersebut. 萧晨宇被杀，城主决先走。啊，走去哪里？和大师先走，所有的责任。 别可是了，我那么聪明，你是赶不走我，又可以一起打架喽。 Dan disinilah terungkap bahwa ayahnya Tangsan merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh dan penting di masa itu. Hal itu dibuktikan ketika Master Si mengenalinya, bahkan ia diberi kepercayaan penuh untuk menyelamatkan putranya, tepat sebelum Tang Hao pergi begitu saja dari tempat tersebut. 这下面是一株鬼藤啊，如何给唐三做第二魂环？ 唐三的母亲留给他的，他自己的路要自己走才行。他透露半句。 Cepat atau lambat kakaknya Chen Yu yang bernama Xiao dan para pasukannya telah sampai di sana, dan sekarang mau tak mau Tangsan harus menyerahkan diri bersama Xiao di sana, sedangkan di satu sisi Master Si mencoba membangkitkan monster pohon yang selama ini disegel oleh Tang Hao, dengan harapan kebangkitan monster pohon tersebut dapat sedikit membantu perlawanan mereka. 大人，既然都…… 这地上有什么？ 600多年，正好可以做你的。可他为什么在我家地板底下啊？ Dengan seluruh kemampuan yang Tangsan miliki, ia telah berusaha sekeras mungkin untuk melawannya, namun untungnya Master Si dan Xiao juga membantunya, ditambah kekuatan pohon roh tersebut, sehingga tak butuh waktu lama mereka akhirnya mampu mengalahkan Xiao tersebut. Setelah masalah mereka rasa cukup reda, kini mereka tinggal memikirkan cara untuk segera memperbaiki rumput perak milik Tangsan yang telah rusak, dan hanya ada satu cara yang tersisa yaitu, dengan mengalahkan pohon monster tersebut dan menyerap kekuatan yang berada di dalamnya. Setelah Tangsan menyerap cincin roh keduanya, ia sangat kesusahan mengendalikan kekuatan cincin tersebut. Hal itu bisa terjadi karena ia tidak mendapatkan bantuan sedikit pun dari rumput peraknya karena telah rusak, sehingga untuk mempertahankan kesadaran Tangsan, Xiao terpaksa menggunakan kekuatan roh utamanya untuk memperkuat kesadaran Tangsan tersebut. Xiao， 有
什么好怕的？自己掌握魂力强，你的第二魂环继承了鬼藤的寄生能。 Tak kabur dan bersembunyi seperti yang kita duga, rupanya ayahnya Tangsan memiliki misi tersendiri, yang misinya kali ini ternyata adalah untuk membunuh langsung satu-satunya orang yang mengancam keselamatan putranya, yaitu sang penguasa kota ini. 就在今天下午，更是一拳把城主带轿子。 Setelah Tang Hao membunuh penguasa kota tersebut, ia langsung pergi menemui Master Xi untuk berpamitan, akan tetapi kedatangannya langsung Tangsan sadari, sehingga di saat itu mau tak mau Tang Hao harus berbicara dengannya dan menenangkan kekhawatiran putranya tersebut. 我自己想的。不行，人家还是魂师，对于我来说，我现在有2个魂环。 Di sana Tangsan juga berusaha keras untuk menghentikan kepergian ayahnya, namun sungguh sialnya semua usahanya gagal, dan ayahnya tetap bertekad untuk pergi meninggalkannya. 儿子，永远都是。你要去哪儿啊，爸？ Dengan kondisi Tangsan yang sekarang, kini dirinya harus terus melangkah ke depan dan tetap melanjutkan tujuan hidupnya. Di sana Tangsan juga telah memutuskan untuk mengangkat Master Xi sebagai gurunya. Sempat Master Xi menolak keputusan tersebut, namun setelah Tangsan menceritakan pengorbanannya kepada dirinya, seketika itu Master Xi langsung terdiam dan bersedia menerima pengakuan tersebut. 怪物学院只是个别称，鬼向前，非人成。哎，等等。 我跟你一样只有双魂环，你很快就会超。猎兽森林，帮我找到了最适合，本可以单独逃走，可是还是陪我。我爸信任你，这就够了。 Keesokan harinya mereka langsung berangkat menuju suatu wilayah, yang di wilayah tersebut terdapat sebuah akademi, dan akademi inilah yang menjadi tujuan perjalanan mereka kali ini. 50金魂币。稍等我们一下。你们的呢？啊？ Tetapi sungguh sialnya mereka, ketika pendaftaran masuk akademi tersebut cukuplah mahal, dan Tangsan yang pada dasarnya tak punya uang pun hanya bisa pasrah. Beruntungnya penjaga pendaftaran tersebut cukup baik memperbolehkan Tangsan gabung dan tidak mempermasalahkan kekurangan uang tersebut. 我找他找了好久，交了报名费就可以去后院找他。我们去后院吧。我找戴沐白决斗。这不说话，来，我空房间，你先去休息一下。这就是给学员住的房间，一人。 Singkat cerita malam pun tiba, di saat mereka sedang tidur tiba-tiba datanglah seorang pria yang langsung berteriak dan mengacau di sana. Yang pria tersebut ternyata mempunyai dendam dengan Akademi Sri Lanka, bahkan pria tersebut juga bertekad untuk membalaskan dendamnya dengan menantang para anggota akademi tersebut. Karena pria tersebut melukai seseorang, kini mau tak mau Tangsan dan Xiao harus menghentikannya, dengan seluruh kemampuan yang ia miliki ditambah bantuan dari seorang murid wanita di sana. Hal ini masih tetap saja juga belum bisa mengalahkan pria tersebut.